Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita lihat di Roma 12 ayat 21. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Saudara-saudaraku, kehidupan kita sebagai orang percaya di dunia ini tidak lepas dari tantangan demi tantangan yang bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana kita meresponi pada waktu kita mengalami kejahatan, ketidakadilan, bahkan penganiayaan. Seringkali pada waktu hal-hal itu terjadi, kita ingin membalas dendam, kita ingin membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi Allah memanggil kita untuk hidup dalam cara yang berbeda. Surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, kita diajarkan untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana caranya kita dapat melakukan hal ini? Karena firman Allah mengajarkan kita untuk mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nomor 1, Matius 5 ayat 44. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Inilah yang dimaksudkan dengan kasih yang sejati. Bukan kasih manusia, tapi kasih Allah yang sempurna, yaitu kasih yang dapat mengasihi musuh. Kalau kasih manusia, tidak mungkin kita bisa melakukan ini. Tetapi kasih Allah tidak ada batasnya atau sempurna. Tuhan Yesus bahkan mengajarkan kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa untuk mereka yang menganiaya kita. Ini adalah perintah yang sangat menantang. Tetapi inilah cara hidup yang diinginkan Tuhan bagi kita. Dan ini hanya bisa terjadi kalau hidup kita dipenuhi oleh kasih Allah. Izinkan kasih Allah yang sempurna yang tidak ada batasnya menguasai hidup kita, sehingga kita bisa mengasihi musuh kita. Sama seperti Yesus pada waktu di kayu salib, dia berkata kepada orang yang menganiaya dan menyalibkan dia, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nomor 2, Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam hal ini kita diajarkan, ketika kita dianiaya atau diperlakukan tidak adil, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah hakim yang adil. Dan Tuhan tahu apa yang kita alami dalam hidup kita. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan, karena pembalasan adalah hak Tuhan. Artinya, kita harus mempercayakan kehidupan kita sepenuhnya kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil dan pasti akan menegakkan keadilan. Percayalah kepada Tuhan, berilah tempat kepada Tuhan untuk bertindak, karena pembalasan adalah haknya. Saya percaya pasti kita akan melihat keadilan ditegakkan, karena Dia adalah Tuhan yang adil. Saya berdoa agar kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita untuk melakukan firman-Nya dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama ketika kita menghadapi perlakuan yang tidak adil atau kejahatan dari orang lain. Tuhan memberkati kita semua. Amin.